Welcome to Danny Grozia Prince channel. Thank you very much to choose this video. I am Assistant Mr. Danny Grozia Prince would like to say before you watch, please click subscribe button and bell notification to motivate us create more historical facts. In this video, I'm gonna discuss a historical fact is a fact about the past. The events in chronological order. Historians try to discover why events happened, what circumstances contributed to their cause, what subsequent effects they had, and how they were interpreted. Ladies and gentlemen, please enjoy the video. Selang beberapa waktu usai Nabi Muhammad SAW wafat, sahabat Bilal radhiyallahu anhu menghadap Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk meminta izin meninggalkan Madinah dan pindah ke wilayah Syam. Apa alasanmu wahai Bilal? Tanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di sini terlalu banyak kenangan bersama Rasulullah sehingga ketika menatap setiap sesuatu yang pernah Rasulullah sentuh, di situ ada bayangan yang mulia sehingga hatiku terlalu rapuh dan mata ini terlalu berat untuk tidak menangis karena kecintaan yang begitu agung dan tulus, jawab Bilal. Setelah diizinkan, Bilal kemudian menetap di desa Bidarian dekat dengan Syam. Bilal pun tak lagi mengumandangkan azan, bukan enggan tetapi karena tak kuat bila sampai lafal asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Perasaannya berkecamuk dan tak kuasa menahan air mata teringat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab yang diangkat untuk menggantikan Abu Bakar yang telah wafat, pada suatu hari Bilal bermimpi melihat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Engkau tega, wahai Bilal, kenapa engkau tidak menziarahiku lagi?" Bilal pun bergegas bangun setelah ditegur demikian dan segera meringkasi barang-barangnya dan berangkat ke Madinah. Sampai di sana, ia langsung ke makam Nabi dengan berurai air mata dan menciumkan wajahnya di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berziarah, Bilal menghadap cucu Nabi, Hasan dan Husain. Keduanya mengatakan kepada Bilal, "Kami rindu ingin mendengarkan azanmu, hai muazin Nabi, sebagaimana pada masa Rasulullah." Bilal pun naik ke menara. Sesaat kemudian terdengar suara azan khas Bilal yang mampu menggetarkan seisi kota Madinah. Penduduk kota Madinah pun tersentak kaget dan puncaknya ketika sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bilal tak sanggup melanjutkannya. Sementara itu, hampir semua penduduk Madinah keluar dari rumah dan berbondong-bondong menuju ke masjid sambil meneriakkan kata, "Apakah Rasulullah diutus kembali?" Sesampainya di masjid, mereka menangis bersama-sama, tangis penuh kerinduan, rasa kangen yang mendalam kepada sang kekasih mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah cinta dan kerinduan itu hanya milik mereka saja atau kita juga merasakan kerinduan yang sama? Untuk melepas kerinduan sejenak, mari bersolawat. Al-Kisah, hiduplah seorang pengemis Yahudi buta di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah. Hari demi hari dia selalu mengatakan hal buruk tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai saudaraku, jangan kau dekati Muhammad. Dia itu gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Jika kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhi olehnya," kata pengemis itu. Padahal setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dengan membawa makanan. Tanpa sepatah apapun, Rasulullah menyuapinya sembari mendengarkan pengemis itu berpesan untuk menjauhi orang yang bernama Muhammad. Rasulullah terus melakukannya hingga beliau wafat. Sepeninggalan Rasulullah, tidak ada lagi yang memberikan makanan ke pengemis Yahudi buta tersebut. Suatu ketika sahabat Rasulullah Abu Bakar berkunjung ke rumah anaknya Aisyah. Beliau bertanya kepada anaknya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan kecuali satu sunnah saja," jawab Aisyah kepada ayahnya. "Apakah itu?" tanya Abu Bakar lagi. "Setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana," ujar Aisyah. Keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis Yahudi buta. Abu Bakar mendatangi pengemis tersebut dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapi
menghadapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku adalah orang yang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila dia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut dengan mulutnya. Setelah itu dia berikan padaku dengan mulutnya sendiri." Pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Sambil menangis, dia berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, dia pun menangis dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Dia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Dia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Dia begitu mulia." Pengemis Yahudi buta tersebut akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Thank you very much that you choose my channel to watch historical fact. I appreciated it so much, and may God bless you. Please don't forget press subscribe button and bell notification, like, comment and share to appreciate it as work hard for me and also to motivate me create more history fact, up-to-date news information and tips daily life. See you in the next video again. I love you all.